Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Iya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja, apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri. Dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badrudin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sembung bawa golok, ya nggak nyambung lah.
Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teller. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara. Coba, jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah, ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah, ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya, jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri, tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman, Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Dan pada saat itu kita semua sudah tahu bahwa Gibran usianya masih sekitar 36 tahun. Jadi sangat jelas sekali belum mencukupi. Nah, tapi yang mengejutkan adalah pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu kemudian dirubah oleh Paman Usman yang menjabat sebagai ketua MK. Dan tahu nggak siapa Paman Usman itu? Ya, siapa lagi kalau bukan pamannya Gibran? Nah, undang-undangnya dirubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bayangkan saja, dirubah seperti itu bunyinya. Jadi dengan dirubah seperti itu, maka otomatis Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Selamat datang di channel Kunci Politik. Salam NKRI harga mati. Hari ini kita akan mengupas tuntas peristiwa yang baru saja menjadi pembicaraan hangat dan viral di seluruh penjuru negeri. Momen di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang perwira tinggi TNI. Bahkan narasi yang beredar menyebutkan jawaban yang disampaikannya terasa tidak nyambung, tidak mendalam, dan seolah-olah tidak memahami inti persoalan yang ditanyakan. Peristiwa ini kemudian memunculkan berbagai tanggapan, mulai dari yang menyebutnya sebagai bukti kurangnya wawasan dan kesiapan memegang jabatan tinggi negara, hingga yang melihatnya sebagai momen biasa yang dibesar-besarkan. Benarkah apa yang terjadi? Apa sebenarnya pertanyaan yang diajukan? Bagaimana reaksi lingkungan militer dan publik luas? Dan apa dampak peristiwa ini terhadap citra wakil presiden serta kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negara? Mari kita bahas secara mendalam, melihat fakta yang ada, berbagai perspektif, serta makna di balik peristiwa yang menjadi sorotan ini.
Bagian 1. Awal mula peristiwa dan konteks pertemuan. Peristiwa ini terjadi dalam sebuah pertemuan resmi yang melibatkan jajaran pimpinan dan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Pertemuan semacam ini sebenarnya merupakan agenda rutin, di mana pimpinan negara berkesempatan untuk mendengar langsung aspirasi, pertanyaan, dan masukan dari para prajurit yang menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam suasana pertemuan yang terbuka dan interaktif, salah satu perwira tinggi TNI mengajukan pertanyaan yang cukup mendalam dan menyentuh persoalan strategis. Pertanyaan itu berkaitan dengan arah kebijakan pertahanan negara, pengelolaan anggaran militer, serta posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan regional yang semakin kompleks dan menantang. Sebagai pejabat nomor 2 di negara ini, tentu diharapkan jawaban yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas, menunjukkan pemahaman yang luas, serta memberikan arahan yang meyakinkan. Namun, apa yang terjadi justru menjadi sorotan. Jawaban yang disampaikan oleh Wakil Presiden dianggap banyak pihak tidak menjawab inti pertanyaan, terkesan berputar-putar, dan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Momen ini kemudian terekam dan tersebar luas di media sosial, sehingga dengan cepat menjadi viral. Berbagai komentar bermunculan, dan muncullah julukan serta narasi yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden ini seperti tong kosong, yang terlihat gagah namun kurang memiliki bekal pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk menjawab persoalan-persoalan penting kenegaraan. Bagian 2. Apa sebenarnya pertanyaan dan bagaimana jawaban yang disampaikan? Untuk memahami perdebatan ini, kita perlu melihat konteks pertanyaan dan jawabannya secara objektif. Pertanyaan yang diajukan oleh perwira TNI pada dasarnya menyangkut 3 hal utama. Pertama, bagaimana strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di wilayah perbatasan dan laut yang sering menjadi titik sengketa dengan negara tetangga. Kedua, bagaimana rencana pengembangan dan pemodernisasi alutsista atau alat utama sistem senjata, mengingat kebutuhan ini sangat mendesak namun anggaran yang tersedia terbatas. Ketiga, bagaimana peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan baru, seperti ancaman keamanan cyber, kejahatan lintas negara, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi keamanan nasional. Pertanyaan-pertanyaan ini memang membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pertahanan, hubungan luar negeri, serta kondisi keuangan negara. Jawaban yang ideal seharusnya mampu menjelaskan kebijakan yang sedang dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang akan diambil ke depan. Namun, jawaban yang disampaikan oleh Gibran menurut pengamatan banyak pengamat terfokus pada hal-hal yang bersifat umum, konsep yang sudah sering didengar, dan tidak menyentuh detail teknis maupun strategis yang ditanyakan. Ia lebih banyak menyampaikan harapan, dukungan pemerintah, dan semangat pengabdian, tanpa memberikan penjelasan yang konkret dan terukur. Inilah yang kemudian membuat banyak pihak menilai jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan. Bagian 3. Berbagai tanggapan dan penilaian publik. Peristiwa ini memicu reaksi yang sangat beragam di tengah masyarakat. Ada yang menilai peristiwa ini sebagai cerminan nyata dari kesiapan seseorang yang menduduki jabatan tinggi negara. Pihak yang kritis berpendapat bahwa menjadi wakil presiden bukan sekedar jabatan simbolis, melainkan posisi yang membutuhkan wawasan yang luas, pengetahuan mendalam di berbagai bidang, serta kemampuan berpikir strategis. Menurut mereka, jika seorang pemimpin tidak mampu menjawab pertanyaan dasar mengenai pertahanan dan keamanan negara, maka hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuannya membantu menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan penting di masa depan. Mereka menilai bahwa hal ini menjadi bukti bahwa proses rekrutmen dan kualifikasi pemimpin negara perlu diperketat lagi. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang membela dan memberikan pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa setiap orang memiliki bidang keahlian dan pemahaman yang berbeda-beda. Wakil presiden tidak harus menjadi ahli di segala hal, dan ia tetap dibantu oleh para menteri, kepala staf, serta tim ahli yang memiliki tugas memberikan penjelasan teknis. Menurut mereka, yang terpenting adalah ia memiliki kemauan untuk belajar, mau mendengarkan masukan, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan saran dari para ahlinya.
Mereka juga menilai bahwa peristiwa ini sengaja dibesar-besarkan untuk kepentingan politik agar citra wakil presiden tercoreng. Dari kalangan militer sendiri, tanggapannya terlihat lebih berhati-hati. Sebagian besar menyatakan bahwa mereka tetap menghormati jabatan wakil presiden, namun secara pribadi berharap agar pemimpin negara memiliki wawasan yang cukup untuk memahami kondisi di lapangan. Sebagai prajurit yang bertugas menjaga negara, mereka tentu ingin melihat adanya kejelasan arah kebijakan dan dukungan yang nyata dari pimpinan tertinggi negara. Bagian 4. Makna peristiwa ini dan pertanyaan tentang kualifikasi pemimpin. Peristiwa ini sebenarnya mengangkat kembali diskusi penting yang sering menjadi perdebatan di Indonesia. Kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menduduki jabatan tinggi negara? Saat ini, syarat resmi untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang yang lebih banyak mencakup syarat usia, kewarganegaraan, dan kesehatan. Namun tidak secara rinci mengatur tingkat pendidikan, pengalaman kerja, atau wawasan khusus. Hal ini membuka ruang bagi siapa saja yang memenuhi syarat administrasi untuk mencalonkan diri. Namun di sisi lain juga menimbulkan resiko jika orang yang terpilih belum memiliki bekal yang cukup. Banyak pengamat menilai bahwa jabatan wakil presiden memiliki peran yang sangat krusial. Selain membantu presiden, ia juga harus siap menggantikan posisi presiden jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kesiapan intelektual, pengalaman memimpin, dan pemahaman yang luas mengenai berbagai aspek kenegaraan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pemimpin bahwa setiap ucapan dan tindakan selalu menjadi sorotan publik. Kepercayaan masyarakat dibangun bukan hanya dari janji saat kampanye, melainkan dari kemampuan membuktikan diri saat menjabat. Jika seorang pemimpin terlihat tidak menguasai persoalan yang menjadi tanggung jawabnya, maka kepercayaan yang dibangun akan mudah luntur. Bagian 5. Bagaimana menyikapi dan melangkah ke depan. Terlepas dari berbagai penilaian yang muncul, peristiwa ini seharusnya menjadi momen evaluasi bagi semua pihak. Bagi Wakil Presiden Gibran sendiri, ini adalah kesempatan untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang kenegaraan. Ia dapat belajar langsung dari para ahli, mendengarkan pengalaman para pejabat senior, serta mempelajari berbagai kebijakan secara lebih mendalam. Tidak ada yang salah dengan proses belajar, selama dilakukan dengan kesungguhan dan keinginan untuk berkembang. Bagi masyarakat, kita perlu bersikap kritis, namun tetap adil. Kita berhak mengawasi kinerja pemimpin, namun juga memberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sepanjang masa jabatannya. Jangan langsung menghakimi secara mutlak hanya dari satu peristiwa. Namun juga jangan menutup mata jika memang terlihat ada kekurangan yang tidak segera diperbaiki. Bagi sistem politik kita, peristiwa ini juga menjadi masukan untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi. Pemilihan pemimpin harus didasarkan pada kualifikasi dan rekam jejak, bukan hanya pada popularitas atau dukungan semata.